Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari terkait uji statistik korelasi. Apa itu uji statistik korelasi? Jadi ini adalah uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen terhadap variabel dependennya atau variabel X terhadap variabel Y-nya. Untuk hubungan korelasi, antara variabel X dan Y itu berlaku hubungan bolak-balik atau hubungan dua arah. Jadi ketika kita mencari tahu hubungan antara atau X terhadap Y, itu sudah otomatis akan sama dengan Y terhadap X. Kemudian, untuk uji prasyaratnya, pada uji korelasi diperkenakan uji normalitas saja. Pada uji korelasi tidak dilakukan uji homogenitas karena dua data variabel tersebut diambil dari sampel yang sama ya. Jadi satu ataupun kelompok yang sama diberikan dua kali tipe instrumen atau dua kali tes. Tes untuk mengetahui X dan tes untuk mengetahui Y-nya. Contohnya X itu misalnya adalah hubungan kedisiplinan, maka pada individu itu diberikan angket atau skala terkait mengetahui kedisiplinan, kemudian diberikan kembali untuk mengetahui Y-nya, yaitu prestasi belajarnya dengan instrumen tes. Sehingga karena individunya atau kelompoknya sama atau sampelnya sama, maka tidak diberikan uji homogenitas. Dari uji prasyarat normalitas, ini dilakukan secara terpisah ya. Jadi untuk X sendiri dan Y sendiri. Jika kedua variabel ini normal, maka dia akan diuji menggunakan Pearson korelasi atau ini adalah uji parametrik. Tapi jika minimal satu variabel tidak normal, maka ataupun H0-nya ditolak begitu ya, maka diuji dengan Spearman dan ini adalah untuk uji non parametriknya. Baik, kita akan mencoba untuk menganalisis uji korelasi. Ini adalah dua data ya. Kita pindahkan semuanya ke SPSS. Nah, pada kasus ini kita akan mencari tahu atau Anda diibaratkan adalah seorang guru ingin mencari tahu apakah ada hubungan pada kemampuan literasi dan pemecahan masalah dari siswa. Nah, kemudian kita diminta untuk menguji apakah terhadap hubungan pada kemampuan literasi dan pemecahan masalah pada taraf kesalahan alfa sama dengan 5%. Nah, untuk hipotesis dari korelasi sendiri, ya, hipotesisnya H0-nya untuk uji korelasi, rho sama dengan 0. Hubungan 0 berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y. Untuk H1-nya, rho tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 berarti ada angkanya, begitu ya, secara logikanya berarti ada hubungan. Nah, hubungannya ini bisa positif atau negatif, dan itu nanti kita cari melalui nilai koefisien korelasinya. Sehingga pada kasus ini, H0-nya, rho sama dengan 0, dapat kita deskripsikan sebagai tidak ada hubungan yang signifikan antara kemampuan literasi dengan pemecahan masalah siswa. Sementara untuk H1-nya, rho tidak sama dengan 0. Artinya ada hubungan yang signifikan antara kemampuan literasi dengan pemecahan masalah siswa. Nah, untuk hipotesis ini, pada bagian statistiknya ini adalah secara global, tetapi yang kita inginkan pada suatu karya ilmiah adalah yang lebih detail, yang sesuai dengan ilustrasi kasusnya. Maka pernyataan yang di dalam kurung ini juga sangat penting untuk Anda ketahui. Mari langsung saja kita coba untuk menganalisis korelasi. Semua data kita pindahkan terlebih dahulu ke Excel, karena kalau langsung ke SPSS biasanya tidak bisa. Lalu yang bagian satu lagi, kebetulan ada dua data ya. Ini adalah sambungannya. Kita kopikan di bawah data yang sebelumnya sudah kita copy. Dan perlu diingat ya, A itu adalah untuk nilai literasi dan kolom kedua adalah pemecahan masalah. Baru kedua data ini kita, atau misalnya kalau mau ditambahkan lagi supaya Anda nanti tidak bingung, yang ini adalah literasi dan yang ini adalah pemecahan masalah atau saya kasih tulisan PM saja. Oke, nah yang dipindah itu tulisannya tidak dipindah ya, tapi hanya angkanya saja yang dipindah.
Seringkali beberapa mahasiswa salah mengkopikan ya, yang seharusnya angkanya saja, tapi untuk tulisannya juga ikut tercopy. Nah, yang kita butuhkan adalah tulisannya saja, angkanya saja. Kita kopikan ke SPSS-nya. Di sini kita pastekan. Tadi tertekan sebenarnya. Terklik, salah klik. Ini kemudian kita kopikan sekali lagi. Di sini di paste. Oke, kita beri nama. Yang aparel satu ini adalah tadi literasi. Yang kedua ini adalah pemecahan masalah. Gitu ya. Ini Anda ubah menjadi nol boleh. Karena di belakang angka tidak ada angkanya. Di belakang desimal tidak angka. Yang ini tidak wajib ya. Tapi kalau misalnya Anda mau menulis lebih detail juga boleh. Silakan. Nah, pada kasus ini kita ingin mencari terlebih dahulu adalah uji prasyaratnya. Berarti kita cek normalitasnya masing-masing. Seperti biasa kita ke deskripsi statistik, explore. Karena kedua ini dilakukan secara masing-masing, karena dua ini adalah dua data yang berbeda ya, maka keduanya kita masukkan ke dependent list. Literasi dan juga pemecahan masalah. Kemudian kita akan centang normality plots-nya. Kemudian klik OK. Dari normalitas terlihat bahwa literasi memiliki nilai signifikansi 0,2, artinya dia lebih besar dari 0,05, sehingga yang diterima adalah H0 dari normalitas, adalah data berdistribusi normal. Untuk pemecahan masalah juga lebih besar dari 0,05 ya, karena ini adalah 0,062, sehingga juga H0 yang diterima berarti data berdistribusi normal. Karena dua data ini normal, maka bisa dilanjutkan ke uji parametrik. Tapi kalau semisal tidak normal atau non-par, maka dilanjutkan dengan analisis non-parametrik atau minimal ada satu yang tidak normal gitu ya. Karena dua-duanya normal berarti kita analisis ke parametrik dulu, berarti analyze, kemudian korelasi, kemudian bivariate, lalu kedua variabel kita masukkan. Lalu kita centang person, karena kebetulan datanya keduanya normal, artinya parametrik. Jika semisal ada minimal satu yang tidak normal, maka silakan Anda centang yang Spearman. Ini di uncentang. Ini jangan dicentang. Nah, gini ya. Ini kalau non parametrik, kalau datanya ada yang tidak normal. Tapi kalau kasus ini kita keduanya normal, maka kita pakai yang person. Lalu oke. Hasil data parametrik dari person itu kita bisa melihat beberapa informasi. Yang pertama, yang pertama adalah bentuk hubungan. Ya, bentuk hubungan dari dua variabel ini. Nah, bentuk hubungan kita bisa dapatkan dari nilai koefisien korelasi atau Pearson core. Nah, ini Pearson core-nya bernilai 0,890 ya. Dan di sini tidak ada tanda negatif. Artinya ini adalah positif. Kalau R positif menunjukkan hubungan searah. Maknanya jika X naik, maka Y juga akan naik. Tapi kalau semisalnya ini menilainya misalnya negatif 0,89 seperti ini, maka dia memiliki hubungan yang berbalik arah atau hubungan terbalik. Artinya jika X naik, maka Y turun. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian untuk menguji hipotesis dari korelasi, kita biasa melihat dari signifikansinya. Kebetulan di sini bernilai adalah nol, ya. Nol itu kurang dari 0,05 sehingga yang diterima adalah H1. H1 adalah rho tidak sama dengan nol, berarti ada hubungan. Ada hubungan antara variabel X terhadap Y. Nah, hubungannya bisa positif atau negatif. Nah, itu tadi kita lihat dari
nilai koefisien korelasi dari R personnya. Kemudian, kita juga bisa mengetahui seberapa kuat mereka saling berhubungan dengan cara kita menemukan nilai koefisien determinasinya, yaitu nilai R, nilai yang ini kita kuadratkan. Hasil kuadratnya adalah 0,79. Dan ini 0,79 itu kan sama dengan 79 per 100 ya. Maka 79 seperat 79/100 itu bisa kita tuliskan juga dalam bentuk 79%. Karena persen itu adalah 1/100. Sehingga kesimpulannya, ini yang paling penting, kesimpulannya bahwa berdasarkan kasus yang kita uji, ternyata eh, ke apa ada hubungan gitu ya. Ada hubungan antara variabel literasi dan pemecahan masalah dengan kuat hubungan sebesar 79%. Kesimpulannya adalah itu. Oke, itu saja untuk video kita untuk kali ini. Selamat belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.